Oke. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Ustaz. Yang kita pakai bahasa Indonesia atau Indonesia ya? Oke. Iya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salat beserta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qabalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin sekalian, mobil khusus sesama research fellow di Maqasid Institute yang kita sama-sama hormati. Narasumber kita pada diskusi kali ini Ustadz Dr. Awaludin yang sudah membersamai kita. Selamat datang, Ustadz. Ya, selamat datang. Ya, Pak Fajri ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Dan bersama kita juga sudah ada beberapa peserta. Oke. Namun sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat dari pemateri kita, dari narasumber kita, dan sekali lagi diskusi bulanan ini yang diselenggarakan oleh Maqasid Institute Chapter Indonesia. Judul kita kali ini adalah Maqasid Syariah dan perannya terhadap konsep SDG, konsep Sustainability Development Goals. Ustadz Dr. Awaludin menyelesaikan pendidikan S1 beliau di IAIN Imam Bonjol. Mungkin maksudnya masih IAIN namanya Ustadz ya? Ya, benar. Ya. Mungkin sampai sekarang masih. Kemudian sekarang sudah UN. Kemudian S2 di kampus yang sama, jadi S1 di bidang syariah dan S2 di konsentrasi ekonomi Islam. Kemudian menyelesaikan ini belum dilengkapi nih S3-nya di mana, Ustaz. Oh iya, itu memang yang terbaru yang kita beri. Yang S3-nya itu di Sumatera Utara. Ya, S3 di USU ya, S3 di USU. Kemudian beliau juga memang putra kelahiran Tanah Minangkabau dan kali ini sudah menjadi dosen di IAIN Bukit Tinggi. Semoga nanti juga lama-kelamaan menjadi UIN ya. IAIN Bukit Tinggi. Dalam proses ini Pak Fajri. Dan saya sendiri sebetulnya senang menjadi moderator bagi beliau karena saya atau keluarga saya berasal dari Payakumbuh ya. Payakumbuh. Tapi saya karena kelahiran Jakarta dan tinggal kecil di Bekasi, kemudian pindah ke Depok, jadi tidak bisa bahasa minat. Dr. Awalud. Iya. Baik, itu barangkali awalan dari diskusi kita. Semoga menjadi diskusi yang menarik. Dan harapan saya para hadirin juga benar-benar menyimak dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kita kali ini. Waktu dan tempat langsung saja dan Zoom saya serahkan kepada Ustaz Dr. Awaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adhimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam agenda kegiatan yang sangat bermanfaat di hari yang juga sangat mulia ini, bulan Syawal, peningkatan sebenarnya dari bulan Ramadan. Kemudian selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati seluruh penggerak, inisiator sekaligus pengurus dari Institut Indonesia Maqasid ya Indonesia yang hari ini mengundang saya untuk mencoba untuk berbagi, belajar juga berbagi bersama kawan-kawan
yang berada di Maqasid Indonesia, sehingga ini menjadi sebuah sharing informasi di dalam mengungkap dari beberapa pendekatan-pendekatan maqasid, baik itu pada pendekatan fikih, juga bisa pendekatan usul fiqh, dan juga dengan pendekatan-pendekatan lain. Maka pada kesempatan ini diberikan semacam materi kepada saya dengan pendekatan SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang memang menjadi salah satu program PBB yang dalam hal ini menjadi acuan dari beberapa negara maju dan juga negara-negara berkembang, sehingga dalam hal ini bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara. Tentu ini menjadi sebuah tolak ukur bagi kita bagaimana mengukur sebuah keberhasilan pembangunan tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga bagaimana mengukur sebuah keberhasilan itu dari sisi mentalnya dengan pendekatan-pendekatan maqasid syariah. Sangat membahagiakan sekali saya bisa bertemu dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang luar biasa di sini, sehingga kita bisa mencoba berbagi dalam hal ilmu pengetahuan, terutama dengan pendekatan maqasid terhadap SDGs. Ini sudah bisa saya sebagai host ini ya Pak Fajri ya? Oke. Iya, betul sekali. Kita coba screen, izin ya untuk share-nya. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya, sudah Ustaz. Oke. Baik, ini kita coba diskusikan bersama nanti bagaimana pemecahan-pemecahannya, pendekatan-pendekatan usul fikihnya, dan juga pendekatan-pendekatan fikihnya, sehingga ini menjadi sebuah satu kesatuan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dalam melihat konsep maqasid syariah dan perannya terhadap konsep Sustainability Development Goals, yang memang seperti yang kita ungkapkan dari awal merupakan salah satu program PBB yang sebelum 2015 itu namanya MDGs. Kemudian dari itu dikembangkan sampai hari ini karena program MDGs-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dalam bentuk program SDGs, yang mana berkelanjutan dalam sistem MDGs yang memang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh beberapa negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang dalam sisi pembangunan indeks manusia sekaligus peningkatan pengukuran kesejahteraan manusia, baik pada sisi mentalitasnya, kemudian pada sisi ekonominya, kemudian juga pada sisi alam dan lingkungan, sehingga terwujud semacam sebuah kesejahteraan yang terukur, tersistematis dalam sebuah pendekatan-pendekatan secara global. Ini menarik, saya mencoba mengusulkan ini kepada Saudari Loni, mencoba untuk mengangkatkan ini sebenarnya menjadi sebuah tolak ukur, karena maqasid syariah itu sebuah metode, sehingga dia bisa menjadi pendekatan yang bisa mengukur sekaligus bisa untuk menjawab semacam sebuah persoalan dengan pendekatan-pendekatan maqasid yang kita ketahui bahwasanya maqasid itu bagian yang terintegrasi dalam sebuah pendekatan-pendekatan syariah, kemudian dengan kajian-kajian usul fikih dalam hal pendekatan-pendekatan maqasid untuk menjawab hal yang bersifat pendekatan-pendekatan secara global. Di sini kita coba membagi pemahaman, nanti kita coba diskusikan lebih lanjut. Kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa hal yang memang dari tujuan syariah itu diturunkan, itu kita sudah sepakat. Baik itu dengan pendekatan-pendekatan pemahaman para ulama, seperti pendekatan dari ICTB juga ada menjelaskan yang konsep dari maqasid syariah itu ada 7 atau ada 5 ya, yang secara umum dijelaskan oleh para ulama kita. Pertama namanya adalah memelihara iman, memelihara agama, Hizbuddin, Hizbun Nasab, memelihara akal, memelihara jiwa, dan juga memelihara keturunan. Nah, sebenarnya ini punya keterkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pendekatan yang dikembangkan oleh negara-negara berkembang, baik itu yang berada di negara Asia, kemudian juga yang berada di negara-negara Eropa dan negara-negara maju yang lainnya. Mereka mencoba melakukan beberapa pendekatan sehingga memunculkan suatu kesejahteraan secara global dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, maka ide dasar dari SDGs itu dibangun atas 5 ini. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah planet, yang ketiga adalah kesejahteraan, yang keempat adalah perdamaian, dan yang kelima adalah kemitraan. Nah, ini kalau kita melihat dari Jasir Auda, konsep Jasir Auda yang menjelaskan terkait dengan maqasid syariah itu, lalu dikaitkan dengan beberapa pendekatan-pendekatan SDGs, sehingga dia membagi bagian itu ada berbentuk ammah dan ada yang berbentuk khusus, ada yang berbentuk umum dan ada yang berbentuk khusus.
sehingga dia membentuk sebuah satu kesatuan dalam kerangka berpikir dalam membangun sebuah pondasi utama dalam indeks pembangunan manusia global, baik pada sisi manusianya, kemudian pada sisi planetnya, kemudian kesejahteraan dan perdamaian, yang memang dalam SDGs itu ada 17 poin yang harus dicapai. Dan poin ini merupakan poin yang sangat bersentuhan secara langsung dengan pendekatan-pendekatan ilmiah atau dengan pendekatan-pendekatan pendekatan syariah. Saya lompat aja sebenarnya karena ini berkaitan. Yang pertama kita lihat ada poin yang pertama itu adalah hal yang terkait dengan kemiskinan. Kemudian banyak poin-poin lain. Di sini kita mengetahui kalau dilihat dari poin pertama sebenarnya dari SDGs itu ada 17 poin turunannya. Dari 17 poin itu sebenarnya ada keterkaitan dengan aspek pemeliharaan agama. Saya simpulkan saja dari 3 poin itu. Ini yang dikembangkan oleh Yasser Auda. Dia mengembangkan dalam bentuk 3 poin SDGs dalam perspektif maqasid syariah itu. Yang pertama memelihara agama, Hizbuddin. Hizbuddin itu di dalam pendekatan Yasser Auda itu melihatnya adalah pada bentuk peradilan yang kuat dan perdamaian. Nah, walaupun sebenarnya ini kalau kita melihat pada sisi syariahnya, yang memelihara agama itu mungkin lebih prinsipnya kepada aspek akidah, tetapi Yasser Auda melihat dalam konteks ini adalah maqasid umum. Maqasid umum di mana peradilan yang kuat dan perdamaian, di mana peradilan yang kuat itu adalah salah satu di antara mengaplikasikan prinsip konsep-konsep ilahiyah, nama-nama Tuhan dalam bentuk hubungan sosial kemasyarakatan dalam menyelesaikan problem-problem keumatan terutama dalam kasus-kasus keperdataan ataupun pada kasus-kasus kepidanaan. Nah, dia melihat di sini. Jadi di poin yang ke-16 karena SDGs itu ada 17 poin, maka di poin yang ke-16 dia mengungkap bahwa pendekatan agama atau memelihara agama itu bisa masuk dalam konteks substansinya dalam hal penegakan keadilan, dalam membentuk keadilan di dalam sebuah institusi negara, sehingga itu memunculkan sebuah kenyamanan dalam bentuk kolektif kepada masyarakat, dan itu bagian di antara pencapaian maqasid ammah itu. Ini dia yang dimaksud oleh Yasser Auda. Atau yang kedua, dia menyebut adalah memelihara jiwa itu bentuknya adalah kesejahteraan dan kesehatan yang baik. Nah, selama ini kita melihat bahwa yang dipahami oleh para ulama kita selama ini, dalam baik pada tataran klasik ataupun pada tataran modern, melihat bahwa memelihara jiwa itu artinya bentuknya tidak boleh merusak jiwa, melindungi orang lain dari kecelakaan, merusak orang lain dari makanan, atau bisa merusak orang lain melalui obat-obatan, atau merusak generasi melalui pornografi atau juga dengan narkoba, maka ini salah satu bentuk perlindungan agama terhadap jiwa manusia. Larangan untuk membunuh baik disengaja ataupun tidak disengaja, ini bagian di antara hizbun nafs. Tetapi dalam pendekatan yang dipakai oleh Yasser Auda dalam hal SDGs ini, dia melihat di poin ketiga dalam poin SDGs itu adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu kalau kita lihat dalam penelitian yang diungkap oleh, sebentar, saya membaca penelitian yang ditulis oleh penulisnya Muhammad Farid ya. Itu diterbitkan di jurnal Al-Iqtisad ya, volume 6 tahun 2019. Dia mengungkap pemikiran Yasser Auda di situ. Kemudian di sisi ini dalam konsep kesejahteraan itu dia mengukur tidak hanya kesejahteraan secara financial and capital, tetapi juga dia melihat kesejahteraan secara batin yang diartikan adalah kenyamanan, baik kenyamanan itu dibawa oleh nilai-nilai spiritual ataupun kenyamanan itu adalah disandingkan dengan pendekatan dengan kapital dan ekonomi. Nah, ini dia diukur dari sisi itu. Jadi hizbun nafs bahwasanya memelihara jiwa itu bagaimana mewujudkan kesejahteraan yang diukur secara lahir ataupun secara kapital, ada juga yang diukur secara abstrak. Dan itu bagian di antara hizbun nafs. Yang selama ini kita terkungkung dalam bentuk pemeliharaan jiwa, larangan membunuh, larangan apalagi ya, merusak melalui obat-obatan, melalui makanan dan minuman sehingga menimbulkan anatomi tubuh yang
yang rusak dan tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, maka konsep maqasid bagian daripada itu betul. Tetapi ada pengembangan lain yang diharapkan oleh dunia internasional di bawah WHO juga dan juga PBB, melihat bahwa sudah harus ada semacam sebuah kesejahteraan secara kolektif yang itu tidak hanya diukur dari kekuatan kapital, tetapi bagaimana dia bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga mewujudkan kesehatan. Bisa saja orang itu secara kapital dia memiliki kemampuan yang kuat atau the power of capital, tetapi dia secara kesehatan tidak terwujud. Nah, selama ini kita mengatakan tidak boleh minuman keras, betul, tidak boleh narkoba, benar. Kenapa? Untuk melindungi jiwa kita, untuk melindungi diri kita, anatomi tubuh kita. Nah, dalam hal ini Jasar Auda melihat dua sisi ini adalah bentuk pemeliharaan diri dan jiwa manusia dengan pendekatan global yang digunakan oleh masyarakat dunia, baik itu digunakan oleh negara maju ataupun negara berkembang, sehingga ini menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Nah, tentu bagi kita Indonesia yang lebih dari 86% Muslim, ini menjadi salah satu indikator menurut saya, bagaimana konsep Hizbun Nafs itu mengukur terhadap pelaksanaan SDGs yang dijalankan oleh masing-masing kepala daerah, ataupun oleh negara di bawah presiden, ataupun mungkin kepala daerah di bawah gubernur dan bupati dan wali kota, dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dan kesehatan berkesinambungan dengan pendekatan maqasid. Jadi maqasid itu secara tidak langsung saya melihat sudah ada pencapaian, tetapi bagaimana dia dimasukkan dalam suatu aturan internal dan aturan bernegara yang tertuang di dalam perda, dan juga aturan turunan yang dikembangkan oleh pemegang kekuasaan. Yang ketiga, kita lihat juga Hizbul Akal. Nah, di sini Jasar Auda melihat pendidikan yang berkualitas. Nah, kita mengetahui selama ini teman-teman bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kecerdasan sumber daya manusia atau SDM yang unggul itu sangat berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Dan sangat berbanding lurus dengan tempat pendidikan. Nah, kualitas pendidikan itu sangatlah include. Di situ ada tenaga pengajar, di situ ada kurikulum yang diajarkan, di situ ada yang namanya contoh tauladan yang diajarkan. Maka di sini pendidikan yang berkualitas itu bisa melakukan atau mentransfer pengetahuan dari seorang pendidik kepada muridnya atau masyarakat terdidik untuk terbentuknya sebuah pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini ukuran Jasar Auda itu adalah bagaimana adanya karakter seorang pendidik yang kuat, dan kurikulum yang diajarkan itu adalah kurikulum berbasis etika, berbasis moral, berbasis terhadap kinerja, berbasis keluarannya terhadap penguatan nilai-nilai tauhid. Nah, ini yang memang menjadi sebuah hal kemestian bagi kita di tingkat akademis, dan juga bagi kawan-kawan yang pencinta pendidikan, bagaimana posisi pendidikan, khususnya mungkin kalau kita di Indonesia yang mayoritas Muslim, memposisikan lembaga pendidikan itu dengan pendekatan maqasid. Contoh, hari ini kan banyak beberapa lembaga pendidikan agama yang mengkombinasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama, seperti pesantren, dan juga ada lagi sekolah-sekolah boarding school seperti itu, kemudian ada MTSN, Sanawiyah yang di bawah Kementerian Agama. Nah, bagaimana posisi maqasid syariah memelihara akal dalam artian terwujudnya akal yang mengintegrasikan antara pengetahuan yang diperoleh secara empiris ataupun secara teoritis yang didapatkan di lembaga pendidikan yang diwarnai dengan pendekatan nilai ilahiyah. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kecerdasan intelektual itu tidak terlepas dari sebuah pendekatan nilai-nilai ruh ilahiyah. Jadi intelektual yang bagus dan pendidikan yang bagus sebenarnya sangat berbanding lurus dengan keberadaan nilai-nilai ilahiyah bagi seorang pendidik dan tenaga pendidik, termasuk murid dan mahasiswanya, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam membangun kecerdasan intelektual yang disondingkan dengan kecerdasan spiritual. Nah, ini yang menurut saya konsep maqasid syariah yang
mengakar dalam sebuah lembaga pendidikan dan termasuk di peserta didik. Kemudian yang terakhir itu adalah Hizbul Mal. Sebenarnya ada lagi satu lagi, yaitunya Nasab. Nah, Hizbul Mal itu Jasa Auda melihat bahwa bagaimana SDGs itu menghilangkan kemiskinan. Nah, jadi negara-negara di dunia, termasuk kita di Indonesia, bagaimana meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya diukur dari kecerdasan kognitifnya, tetapi bagaimana mengukurnya juga dari kecerdasan emosional dan spiritualnya. Nah, kemudian juga di sisi mal, harta, bagaimana menghilangkan kemiskinan. Nah, kita melihat bahwa negara-negara di dunia, termasuk negara-negara berkembang, termasuk negara-negara yang selama ini dilanda oleh COVID-19, termasuk seluruh negara secara masif, ya, itu ada semacam sebuah bentuk problem dari persoalan ekonomi pasca COVID-19 yang menimbulkan orang-orang miskin baru, yang orang miskin lama yang belum tertuntaskan. Nah, dalam hal ini, pendekatan-pendekatan makosid menjadi jawaban. Ketika agama mengajarkan kita untuk memposisikan, menghilangkan kemiskinan, maka variabelnya adalah variabel zakat. Ini sudah umum bagi kita. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini menjadi sebuah hal yang sudah terpatri dan mengkristal dalam pikiran kita, tetapi dia belum kita jadikan sebagai variabel instrumen dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga problem-problem kemiskinan, kelaparan, ini menjadi salah satu hal yang masih menjadi persoalan klasik di masyarakat dunia, termasuk kita di Indonesia, yang memang perlu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan filantropi. Filantropi itu menurut saya sudah menjadi sebuah bagian dalam menyelesaikan problem secara global, baik pada tataran wilayah regional ataupun nasional, dengan pendekatan-pendekatan penyelesaian melalui makosid dengan variabel filantropi. Zakat kita contohkan. Zakat itu potensinya luar biasa, tetapi belum teroptimalkan dengan baik. Wakaf juga demikian. Wakaf sekarang sudah banyak model dan variasi yang ditawarkan oleh negara, termasuk oleh pemerintah, dengan membuat semacam sebuah bentuk variabel wakaf link suku. Ada suku link wakaf. Kemudian juga ada namanya wakaf tunai atau yang kita kenal dengan kes wakaf. Kemudian ada lagi namanya wakaf temporer yang bisa kita pahami dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan ini merupakan bagian yang terintegrasi antara poin filantropi yang memang menjadi keunggulan dalam kapital Islam atau sosial kapital dalam konsep ajaran Islam yang harus kita keluarkan menjadi sebuah instrumen atau variabel dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan. Nah, ini menurut saya bagaimana ini menjadi seharusnya dan sudah menjadi, kalau dalam tataran teori bolehlah, tetapi bagaimana kita memasukkan ini dalam tataran aplikasi. Nah, contohnya dalam tataran aplikatifnya seperti apa? Apakah masuk kita melalui komunitas? Menerapkan SDGs dengan pendekatan makosid kita masuk ke komunitas. Contoh, tidak ada di Indonesia ini kita banyak komunitas majelis taklim. Kita banyak komunitas-komunitas remaja masjid. Kita banyak komunitas pengurus-pengurus masjid, Karang Taruna segala macam. Nah, ini merupakan komunitas dan sebuah elemen masyarakat yang bisa digerakkan di dalam membangun sebuah kekuatan ekonomi dengan pendekatan makosid sehingga memunculkan sebuah kekuatan ekonomi kerakyatan dengan sistem bagi hasil, dengan sistem variabel filantropi, sehingga memunculkan ekonomi berbasis berbasis keuangan syariah yang tumbuh dari bawah. Nah, beberapa hari yang lewat kita coba gerakkan koperasi syariah, dan mungkin kalau di Pulau Jawa sudah banyak. Kalau di Sumatera Barat kita secara pribadi sudah menggerakkan lebih dari 77 yang sudah kita konversi dari konvensional ke syariah. Sekarang kita kembangkan wakaf berbasis komunitas di masjid-masjid, di musola, dan beberapa komunitas majelis taklim. Kita kembangkan. Kenapa? Karena variabel filantropi ini merupakan variabel yang bisa menyelesaikan persoalan secara global yang dibuat oleh masyarakat dunia dalam bentuk menghilangkan kemiskinan dengan menggunakan variabel tadi. Wakaf, zakat, seperti itu. Nah, ini memang harus kita keluarkan. Jadi menurut saya para pelaku intelektual, para calon intelektual muslim itu tidak hanya berada pada tataran teori, tetapi bagaimana meningkat pada tataran aplikasi sehingga memunculkan sebuah jawaban dan solusi terhadap problem yang ada. Dengan pendekatan itu, maka muncul
maqasid jawaban terhadap problem itu. Jadi maqasid syariah itu adalah tujuan dari syariah itu diturunkan. Tujuan dari agama itu diturunkan kan bukan membuat kita menjadi sengsara, bukan membuat kita menjadi hina, dan bukan membuat kita menjadi terbelakang, tapi membuat kita menjadi maju, membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi bersinergi dalam membangun sebuah peradaban, baik pada pendekatan ekonomi, pendekatan pendidikan, pendekatan hukum, kesehatan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Saya pikir itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebutan jika seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, ya, penduduk suatu negeri itu beriman, maka kami akan turunkan berkah dari langit dan kami akan pancarkan dari bumi. Nah, itu intinya sebenarnya beriman dalam artian di situ adalah memposisikan maksud Allah dalam Al-Quran dan hadis yang kita turunkan dalam bentuk maqasid syariah, dalam bentuk variabel-variabel pendidikan, pendekatan kesehatan, hukum, kemudian politik, tata negara, perundang-undangan, semuanya kita masukkan ke sana, maka memunculkan di situ namanya maslahat, kebaikan. Dan kebaikan itulah yang mendatangkan sebuah berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud oleh jasa Allah. Kemudian juga kelaparan. Kelaparan yang selama ini kita mendengar adanya semacam sebuah bentuk ketidakpemerataan ekonomi. Tidak sama di antara kita memperoleh keuntungan-keuntungan dalam memperoleh konsumsi-konsumsi dalam hal menjalani kehidupan kita. Nah, bagaimana peran wakaf produktif? Bagaimana peran zakat produktif di situ? Nah, bagaimana peran-peran yang lain? Jadi memang saya pikir filantropi ekonomi Islam dan filantropi Islam dalam hal ini dalam bentuk wakaf, zakat, dan sedekah termasuk kurban di sana. Sebentar lagi kita mau lebaran Idul Adha. Ini bisa kita lihat. Coba kita ukur aja. Kemarin Idul Fitri, kita bayar zakat fitrah. Itu kalau diuangkan itu ada yang 40.000, ada yang 35.000 per orang, per jiwa. Nah, dari 260 juta penduduk negeri ini, itu lebih dari 200 juta itu Muslim. Nah, ketika 200 juta itu Muslim kita hubungkan dengan 40.000 atau 30.000 per orang, berapa dana yang terkumpul selama Ramadan, berapa dana yang bisa dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan, sehingga memunculkan sebuah dampak baik dari filantropi ajaran Islam itu yang ketika digunakan sesuai dengan aturan dan peruntukan yang sebenarnya. Nah, ini salah satu yang poin yang dimaksud oleh Jasra Auda. Saya mau balik lagi ke atas, karena ini lompat-lompat untuk penjelasan ini. Jadi, bagaimana umpamanya terkait dengan kesejahteraan, perdamaian. Muslim itu kan kita diajarkan saling cinta, saling sayang. Ya, bagaimana ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah diajarkan bagaimana berkasih sayang dengan orang-orang Madinah. Itu bagian di antara pencapaian dari konsep maqasid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian serta kemitraan. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini riwayat dari SDGs itu, ini dari sisi sejarah. Yang pertama, pilar pembangunan sosial. Sebenarnya kalau bicara tentang pilar pembangunan sosial yang dimaksud oleh SDGs itu adalah bagaimana membangun tempat-tempat sosial, panti jompo, kemudian panti asuhan. Sebenarnya dalam Islam itu sudah duluan punya konsep SDGs itu menurut saya. Ketika memahami konsep pilar pembangunan sosial dalam artian melindungi masyarakat dari keterbelakangan, kemudian memberikan akses kepada masyarakat secara umum, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dengan pendekatan-pendekatan sosial, pembangunan lembaga-lembaga sosial, keumatan, ekonomi, pendampingan-pendampingan hukum. Saya pikir ini sudah menjadi sebuah hal yang sudah tersinkronisasi sejak awal dari maksud syariah itu sendiri. Bukankah maksud syariah, maqasid syariah itu adalah untuk membawa kita bahagia? Bukankah tujuan dan maksud maqasid syariah itu mewujudkan sebuah keadilan yang berkesinambungan, yang membawa kepada kesejahteraan secara kolektif? Dan ini sebenarnya sudah menjadi bagian yang diambil oleh SDGs dengan pendekatan maqasid. Nah, kadang-kadang kita melihat seolah-olah maqasid ini menempang kepada SDGs. Kalau saya melihat SDGs ini yang mengambil teori maqasid begitu. Saya melihatnya seperti itu. Nah,
ada beberapa poin. Jadi dari turunan-turunan 17 itu, kalau kita lihat turunannya, sebentar. Nah, ini 17, ini poin ke-7. Nah, tuh yang poin-poin pertama ini, nah, 7 target indikator SDGs ini sampai poin yang ke-17 ini, kalau kita perhatikan saudara-saudara, kawan-kawan yang luar biasa ini menjadi konsep pencapaian dari Makosid sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya melihat itu adalah SDGs itu mengambil konsep Makosid, kemudian diturunkan dalam era modern dengan pendekatan-pendekatan yang kekinian begitu. Kita ambil contoh yang pertama. Tanpa kemiskinan. Ini pilar yang pertama. Bukankah ayat Al-Quran itu sudah menjelaskan terkait dengan kita? Yang menjelaskan fawailul lil musallin, ya, maka apa namanya itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Bukankah itu panggilan Allah kepada kita untuk melakukan pemerataan pendapatan, distribusi yang adil? Bukankah itu untuk menghilangkan kemiskinan walaupun persoalan miskin itu adalah persoalan klasik? Bukankah ayat yang menjelaskan tentang kemiskinan 14 abad yang lalu itu merupakan poin SDGs nomor 1 itu bukan bagian di antara Makosid? Nah, ini sebenarnya adalah kajian Makosid ini. Kajian Makosid ini, konsep kemiskinan. Bagaimana? Maka muncullah variabel zakat di situ. Maka di situ disebutkan zakat itu yang menerimanya jelas secara skala prioritasnya jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Di situ adalah orang-orang fakir dulu, orang-orang miskin dulu. Berarti indikator ayat memposisikan orang fakir dan orang miskin itu harus diselesaikan dengan filantropi apa? Zakat. Dengan filantropi apa? Wakaf. Dengan filantropi apa? Sedekah. Kan sudah jelas. Jadi saya melihat dengan SDGs sebagian teori SDGs itu mengambil konsep Makosid syariah. Nah, kalau boleh saya memahami, kita balik logika kita. Jangan sebenarnya Makosid yang mendekatkan kepada syariah, kepada SDGs, tapi SDGs lah yang harus mendekat kepada Makosid. Artinya Makosid SDGs yang mengambil konsep teori Makosid begitu. Atau kelaparan. Banyak diajarkan oleh hadis-hadis Rasul menjelaskan kepada kita terkait dengan kelaparan. Dengan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, ya, pemukiman, tenaga kerja. Nah, ini tanpa kelaparan. Ini jelas poin yang ke-8. Kehidupan yang sehat. Islam sebelum mengajarkan tentang kehidupan yang sehat, Islam sudah melakukan tindakan preventif agar masyarakat itu sehat. Bukankah Allah mengajarkan menyebutkan melarangan minuman keras itu tindakan preventif? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya. Ya, judi itu adalah tindakan preventif untuk menjaga harta. Khamar itu adalah tindakan preventif untuk melindungi kesehatan. Nah, intinya kan sudah jelas secara normatif. Ide gagasannya sudah ada dalam Al-Quran. Cuman turunan-turunan itu yang memang harus kita aplikasikan dalam tindakan nyata dan kerja yang bersinergi antara kita sesama kita dalam satu kesatuan yang kuat seperti itu. Nah, kemudian pendidikan yang berkualitas. Jelas. Bahkan ayat Al-Quran menyebutkan, ya, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jelas. Ataupun hadis Rasul mengatakan menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Jauh-jauh sebelum SDGs lahir, Al-Quran sudah punya konsep lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, gender begitu. Islam tidak mengkebiri terkait dengan perempuan. Jelas. Islam tidak mengkebiri terkait dengan perempuan. Islam justru mengangkat derajat perempuan. Kalau kita membaca bagaimana Rasul ketika membebaskan kaum perempuan di Mekah dan di Madinah itu, ketika ajaran Islam mengajarkan kesetaraan, mengajarkan yang namanya mengangkat derajat perempuan pada masa jahiliyah, ini selama ini yang kita lihat seolah-olah gender itu dari Barat. Gender itu SDGs-nya Barat yang punya. Padahal Islam mengajarkan. Bahkan Islam mengangkat perempuan. An-nisatu imadul bilad wa in sulahat sulahat bilad wa in fasadat fasadat bilad. Kalau wanita itu baik-baik negara. Kalau wanita rusak-rusak negara, artinya apa? Posisi perempuan itu menjadi penentu. Posisi perempuan itu menjadi inspirasi. Posisi perempuan itu menginspirator laki-laki. Posisinya seperti itu. Maka di sini sebenarnya derajat perempuan itu setara dalam artian memang punya kapasitas tanggung jawab yang berbeda.
Itu aja sebenarnya. Tetapi di pandangan Allah, di pandangan agama, perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan, kecuali yang membedakan mereka ada ketakwaan. Nah ini yang memang kita lihat dalam konteks gender. Selama ini emansipasi wanita, seolah Islam tidak berpihak kepada perempuan. Islam berpihak kepada perempuan. Sangat berpihak. Makanya dibuat sebuah ayat surat dalam Al-Quran, surah An-Nisa. Surat yang berbicara tentang perempuan. Tidak ada ya kan Pak Fajri, surat Ar-Rijal ya Pak ya? Ya, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa posisi Islam itu menguatkan posisi wanita. Islam memperkuat itu. Kemudian juga ini energi, jelas. Allah, kalau kita bicara tentang produksi dalam Islam, ya, bicara tentang konsep produksi dalam Islam, itu jelas Allah mengajarkan, memberikan kepada kita apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan semuanya diberikan kepada kita tanpa batas. Maka keserakahanlah yang membuat kita menjadi bencana dari apa yang kita lakukan. Nah, di sini sudah jelas. Pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, ini jelas, ya. Sampai ke 17 kemitraan, ini kemitraan, kerjasama. Bukan Allah mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah, itu kemitraan. Orang mukmin itu bersaudara, itu mitra. Saya melihat itu sebuah bentuk kerjasama yang unggul. Maka ketika kita melihat Rasul pindah dari Mekah ke Madinah itu, yang pertama kali yang dibangun oleh Rasul itu bukan secara fisik, tapi pembangunan mental, mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin dalam sebuah ukhuwah Islamiyah. Bukankah itu yang dimaksud oleh poin yang ke-17? Bukankah itu poin ke-17 itu sudah dilakukan oleh Rasul ketika mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin? Bukankah kekuatan inilah yang menjadi kekuatan negara Madani yang dibentuk oleh Rasul ketika Piagam Madinah? Bukankah kekuatan ini yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih ketika merebut Konstantinopel? Bukankah kekuatan ini yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Yerusalem? Nah, ini artinya apa? Islam sudah punya benih dan cikal bakal teori SDGs itu kita yang punya sebenarnya. Kita yang punya, mereka mengadopsi dari kita. Tetapi karena kita tidak pernah menggali seolah-olah mereka yang punya, sehingga memunculkan menyandingkan, kita meninjau SDGs itu dari makosid. Sebenarnya yang disampaikan oleh SDGs itu adalah makosid. Makosid sebenarnya. Sampai jam berapa ini Pak Fajri? Sampai pukul, kalau di sini 11.30, di Indonesia 15.30. Jadi ya, sampai pukul 15 masih bisa materi. Oh gitu. Diskusinya habis itu ya? Setengah jam akhir. Setengah jam akhir. Kalau saat mau materi lebih singkat, diskusi lebih panjang juga boleh. Oke, dikit lagi ya. Ya. Oke. Ini selam kenal nih sama Pak Fajri. Ini dari apa ya? Dari Riyadh ya? Di mana ini posisi? Di Jeddah saya. Oh, di Jeddah, Masya Allah. Ya, ini tujuannya sudah tadi ya. Ini kalau teorinya kan seperti ini yang kita pelajari. Ya, ada daruriyah, ada hajiyat, dan ada tahsiniyat. Nah, ini sebenarnya ide dasar dari sebuah SDGs itu dari situ. Dia pada posisi wajib dia. Makanya negara-negara di dunia mereka sepakat membuat semacam suatu terobosan yang mengukur indeks kesejahteraan manusia, lingkungan, planet, kemitraan, kerjasama, sanitasi, air, laut, dan udara. Seperti itu kira-kira. Itu kan menjadi poin yang sangat darurat. Ad-daruriyah itu. Dan itu merupakan poin utama dalam hal itu adalah sesuatu hal yang wajib untuk diadakan. Wajib untuk diadakan. Mungkin secara kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Kita tidak akan sampai mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kebutuhan wajib kita tidak terpenuhi. Makanya hadis Rasul ya, kalau saya salah nanti tolong dinasihati juga karena tidak ahli hadis ini. Kemiskinan itu mendekatkan orang kepada kekafiran. Bukankah itu bisa kita lihat? Apakah itu hadis atau tidak nanti mungkin Pak Fajri yang mungkin yang tahu nanti. Ya. Kemiskinan itu mendekatkan orang kepada kekafiran. Apa artinya di situ? Ketika kebutuhan dasar yang darurat itu tidak terpenuhi, maka itu bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Maka posisi konsumsi, kebutuhan daruriyat itu, ya apakah di sini diturunkan lagi yang namanya yang
ad-din, ya, memelihara agama, memelihara nafs, jiwa, akal, ya, mal, ya, nasab, ya, keturunan. Ini kan merupakan poin utama yang bisa dimasukkan pendekatannya dengan pendekatan darurat, dengan pendekatan hajiat, ya, yang primer, yang sekunder, yang tersier, kan seperti itu nih sebenarnya. Yang pokok, ya, yang tambahan, yang pendukung, kan seperti itu. Nah, bagaimana posisinya di dalam ad-din, memelihara agama? Nah, tentu kita coba lihat. Ketika SDGs mereka memang tidak dimasukkan oleh unsur-unsur pendekatan agama, karena mereka memahami pendekatan-pendekatan yang 17 ini adalah pendekatan-pendekatan apa namanya tadi, pendekatan-pendekatan empiris, kenyataan-kenyataan yang dialami oleh gejala-gejala lingkungan di masyarakat, maka itu dikembangkan dengan pendekatan tadi. Padahal konsep maqasid syariah itu sudah mengatur, memulai dengan membuat sebuah kerangka. Nah, tentu kita tidak ingin terpaku dengan kerangka ini. Saya berharap dengan kawan-kawan yang kita ada di dalam grup ini, kita tidak hanya terpaku dengan kerangka maqasid, tetapi bagaimana kawan-kawan yang ada di maqasid Indonesia ini, kita punya terobosan lagi. Kita punya terobosan ke arah real. Apakah itu pengembangan keuangan syariah? Apakah itu pengembangan kepada sektor pertanian? Apakah itu pengembangan kepada sektor pendidikan, atau Pak itu pengembangan kepada sektor pendampingan hukum dan wawasan-wawasan intelektual pada sisi pendampingan literasi pengetahuan masyarakat tentang hukum atau yang lain? Ini sudah ke situ kita mengarah. Jadi dia sudah bisa menjadi apa ya? Solusi dan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Ini kan pengembangan selama ini yang kita lihat. Ad-din, iman dengan rukun iman, syahadatain, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, ini sudah kalau dengan pendekatan agama ini dia. Ini menjadi sebuah dasar. Nah, iman dengan rukun imannya kita sudah masuk ke sana. Syahadatain kita sudah oke. Akidah kita bagaimana? Sekarang bagaimana soleh pribadi ini kita tularkan kepada soleh sosial. Itu yang disebut dengan hablum minan nas. Kita soleh secara pribadi, tetapi bagaimana juga kita soleh secara sosial. Soleh sosial itu sangat berbanding lurus keikhlasannya itu dengan soleh secara pribadi kepada Allah. Inilah yang dipahami dengan memelihara agama. Nah, kalau kita di grup ini saya yakin kita sudah difitrahkan oleh Allah lahir dalam lingkungan muslim dan keluarga kita muslim, atau ada yang mu'alaf diberi hidayah oleh Allah menjadi muslim. Artinya kita secara konsep keakidahan kita sudah kuat, tetapi bagaimana kita punya manfaat bagi orang lain, memiliki semacam sebuah nilai guna, nilai manfaat bagi orang sekitar kita. Nah, kemudian nafs. Selama ini kita mengatakanlah kewajiban mencari nafkah dan pernikahan. Betul. Nah, kewajiban mencari nafkah. Nah, pernikahan. Nah, ini merupakan bentuk dari hal yang memelihara jiwa. Kemudian juga akal, memberikan akal kepada setiap manusia kewajiban untuk menuntut ilmu. Betul. Hari ini kita sudah melaksanakan pendidikan tinggi, bahkan sudah sampai S3, bahkan sudah merujuk atau sudah memproses karir-karir untuk menjadi guru besar. Nah, tetapi yang harus kita ingat, kita dalam konsep kemitraan, mitra yang disebut oleh SDGs, ukhuwah yang disebut oleh maqasid, sebenarnya belum bisa kita disebut orang cerdas sebelum kita mencerdaskan orang lain. Belum bisa kita disebut orang kaya sebelum kita mengayakan orang lain. Juga dengan harta, kemudian juga dengan pernikahan sampai ke bawah. Nah, ini bangunan-bangunannya. Nah, saya pikir bangunan ini sudah menjadi sebuah bagian. Kalau dengan pendekatan fikih kita bisa menjelaskan disyaratkannya rukhsah, ya, jamak dan qasar bagi orang yang safar, kan seperti itu ya. Nah, itu memelihara agama, artinya tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, kalau kita melihat pada posisi fikih, tapi kalau kita melihat pada posisi SDGs, ya, atau SDGs dalam kategori negara-negara dunia yang membuat sebuah kesepakatan bersama, nah, memelihara lingkungan, ya, membuat keadilan, menanamkan keadilan kepada orang yang lain atau mungkin orang yang berbeda agama dengan kita. Bukankah itu memelihara agama namanya? Nah, bukankah itu memelihara agama? Termasuk ini, perbedaan konsep dan Islam dengan konsep Barat. Jelas ya, kita sudah punya kemaslahatan agama sebagai prioritas barometernya. Konsep 5 kebutuhan dasar menurut SYTB ini adalah agama yang paling di atas. Betul. Ini menjadi rujukan, ya.
Setiap hal yang terkait dengan jiwa harus merujuk kepada ad-din. Yang terkait dengan akal merujuk kepada ad-din. Yang terkait dengan nasab merujuk kepada ad-din. Yang terkait dengan harta merujuk kepada ad-din. Jadi ad-din ini adalah simpul utama di dalam mengembangkan 4 poin dalam konsep maqasid syariah. Ketika kita masukkan kepada konsep SDGs, dia menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kesimpulannya dalam penjelasan ini, bahwasanya SDGs yang ada, yang menjadi program dunia pada saat ini, sebenarnya mencoba mengambil konsep filosofisnya yang ada di dalam kajian maqasid syariah. Bagi kita yang betul-betul mengembangkan konsep maqasid syariah, bagaimana kita menurunkan, mengembangkan kepada sektor-sektor real sebagai solusi yang sangat konstruktif dalam membangun problem, dalam menyelesaikan problem-problem keumatan dan problem-problem kemasyarakatan. Saya pikir seperti itu Pak Fajri, mungkin kita akan perkaya nanti di dalam sharing berbagi kita, dan juga Pak Fajri bisa juga berbagi bagaimana maqasid itu di Riyadh. Kemudian teman-teman dan bapak-bapak kita yang lain mungkin juga akan berbagi bagaimana maqasid di daerah Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi. Saya pikir demikian, saya kembalikan kepada Saudara Nur Fajri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak atas materi yang mencerahkan ini, Ustadz Dr. Awaludin. Dan sesungguhnya pengajian tentang SDG ini penting dikaji terus ya Ustadz ya, karena semakin masif dijadikan standar di berbagai lembaga, termasuk di Arab Saudi juga sendiri. Saya ikut pelatihan ini 2 kali sudah, di Jeddah dan waktu itu secara online. Kalau itu Jeddah secara offline, secara online di PPI Dunia. Waktu itu saya tergabung di PPI Dunia 2 tahun lalu. Dan Masya Allah, saya malah terkesan dengan sajian Ustadz Dr. Awaludin karena tidak mau membandingkan SDG dengan maqasid, tapi justru maqasid lah yang jadi patokan bagi SDG. Nah, ini mungkin poin sangat penting ya dari sajian materi kali ini. Dan kalau boleh saya tadi sambil dengar materi Ustadz Awaludin, saya coba simpulkan kalau pakai 5 maqasid daruriyah tersebut mungkin seperti ini jadinya. Tapi memang nampak ada ketidakseimbangan ya. Apalagi kalau kita agak maksa sedikit ini, agama dijadikan poin 10 dan poin 16. Tapi sekali lagi ini debatable-nya kurang lebih simpulan saya dari yang disampaikan Ustadz tadi, dan mungkin ada tambahan sedikit. Jadi memang seharusnya kita perdalam konsep SDG, dan di saat yang sama jangan lupa bahwa sebetulnya para ulama Islam dan Islam itu sendiri sudah punya hal-hal yang mendasari SDG, bahkan mungkin lebih baik. Jadi kita bisa anggap sajian Ustadz Awaludin tadi sebagai penjelasan sekaligus tambahan dan kritik juga, yang mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menjadikannya sebagai pengaya diskusi dan tambahan informasi untuk bahan kajian, penelitian, dan tulisan selanjutnya. Beranjak ke sesi berikutnya, setelah sesi materi ini adalah sesi diskusi, dan izinkan saya Ustadz Awaludin membawakan petitih dari tanah Minangkabau. Terkait diskusi kita, beguru ke padang data dapat rusuh balian kaki, guru ke padang ajanan bak bungo kambang tak jadi. Yang kurang lebih makna petitih ini sebetulnya bahwa kalau kita belajar hanya tahu informasi saja, tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan, ya berarti tidak berguna ya, kurang lebih seperti itu. Dan langsung saja saya persilakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, bahkan mungkin sanggahan atau tambahan informasi. Kita terbuka karena ini sifatnya diskusi. Dan Masya Allah Ustadz Dr. Awaludin begitu semangat untuk memantik sajian diskusi kita pada hari ini. Ini ada komentar langsung masuk dari Ustaz Loni Henry. Tapi sekali lagi kalau ada yang ingin menyampaikan secara lisan, langsung saya persilakan dengan mengangkat tangan lebih dulu, raise hand, sambil menunggu kita baca dulu Ustadz komentar lewat chat. Saya sepakat statement Bapak bahwa SDG ini konsepnya sudah ada lebih dulu dalam Islam, yaitu maqasid syariah. Ya, itu poin penting sekali pada sajian kali ini. Hanya saja kemudian SDG menjadi perhatian
dan diperhitungkan karena belakangan kita berkiblat ke barat dalam banyak hal, pendidikan, ekonomi, sosial, politik lain. Selain itu kita terlanjur terbiasa dan lebih cepat tanggap dengan hal-hal yang datang dari barat ketimbang Islam. Padahal 17 poin tadi baru sebagian kecil dari konsep-konsep yang ada dalam Marxisme syariah. Dan memang tadi kurang ya, kalau tadi saya coba susun puzzle-nya kurang dan kurang seimbang. Baik. Kemudian pertanyaan berikut. Pertanyaan yang muncul kata beliau, seberapa maksimal kita mencapai makosid syariah dengan menggunakan pendekatan SDG? Mungkin silahkan ditanggapi, Ustaz Auli. Oke, baik. Nanti ini berbagi juga dengan kawan-kawan dan bapak-bapak kita yang ada di sini. Pertanyaan yang luar biasa dari saudari Loni ya. Pertanyaannya, seberapa maksimal kita mencapai makosid syariah dengan menggunakan pendekatan SDGs? Saya melihat hasil pendekatannya dikarang oleh Bapak Yasin Auda, penelitian yang digunakan oleh Muhammad Farid Fat ini ada dua sisi yang bisa kita lihat dan kita jangkau secara aplikatif. Yang pertama adalah pada sisi pelaksanaan yang harus dieksekusi oleh negara. Nah, ketika program SDGs yang diambil intisarinya dari makosid, yang memang seperti yang disampaikan Ibu Loni tadi, itu sebagian kecil yang ada di SDGs itu sebenarnya sudah masih banyak lagi yang ada pada makosid. Nah, ketika ini diturunkan dan dimasukkan dalam sebuah aturan dan itu ditindaklanjuti dan dieksekusi oleh negara, maka ini otomatis akan punya dampak langsung terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contoh, saya mengambil salah satu materi yang ada di pelaksanaan pengembangan SDGs oleh Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sudah dikembangkan dan mereka sudah memasukkan beberapa poin-poin SDGs di dalam sebuah program-program pemerintah. Nah, ini yang saya maksud dalam adalah aplikasinya kepada pelaksanaan yang diambil langsung oleh pemegang kekuasaan atau negara. Nah, kelemahannya di sini adalah ruh makosidnya tidak nampak. Ruh ketika dia memasukkan ke dalam dunia pendidikan yang berkualitas, maka pendidikan yang berkualitas yang diukur oleh makosid itu bukan yang mensandingkan antara pendidikan dalam artian mengasah kecerdasan kognitif saja, tetapi bagaimana juga mengasah kecerdasan spiritual. Nah, itu yang tidak nampak, itu yang mungkin agak terkesampingkan. Memang ukuran dia mengukur sebuah kesejahteraan pendidikan yang berkualitas itu tidak mengukur terhadap kecerdasan spiritual. Tapi dia mengukur bagaimana pendidikan yang dijalankan oleh negara sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari amanat undang-undang, itu dia mengukur pendidikan berkualitas itu adalah pendidikan yang di mana tenaga peserta didik, mahasiswa ataupun murid setelah tamat, dia bisa mengaplikasikan ilmunya dan bermanfaat untuk dunia kerja. Itu yang diukur dari segi kualitas. Maka muncul yang namanya akreditasi. Lihat sistem akreditasinya unggul atau tidak unggul. Kita lihat bagaimana karya dosennya, bagaimana baik atau tidak. Nah, apakah ada diukur dari sisi pembentukan karakter, attitude dalam proses transfer pengetahuan? Kan tidak hanya intelektual yang menjadi ukuran dari sebuah keberhasilan pendidikan, tapi bagaimana juga kekayaan emosional dan spiritual yang mampu untuk mengendalikan kecerdasan intelektual yang liar ketika tidak dihubungkan dengan emosional. Nah, ini yang kita lihat. Jadi, ketika memaksimalkan SDGs dalam sebuah kegiatan nyata, kalau pemerintah mengukur itu kepada lembaga pendidikan, yang sangat kita sayangkan adalah memposisikan peran dari spiritual itu sangat terkesampingkan. Sangat terkesampingkan. Nah, ini yang bagi kita bukan berarti tidak dimasukkan, ada dimasukkan. Contoh satu lagi kemarin, rancangan undang-undang pendidikan nasional, bagaimana memasukkan karakter. Jangan kita memasukkan dulu unsur yang berbau agama, tapi bagaimana karakter etika anak bangsa dimasukkan dalam sebuah perilaku yang diajarkan dalam pendidikan moral Pancasila. Bukankah pendidikan moral Pancasila itu juga bersumber dari SDGs, bersumber dari moral Islam yang disebut dengan akhlak? Nah, ini yang harus kita optimalkan. Ini kalau dalam posisi optimalisasi pencapaian SDGs dengan pendekatan SDGs, bagaimana kita melaksanakannya. Nah, ini kalau pada posisi pengambil kebijakan atau negara. Yang kedua ini kembangunan Yasir Auda itu adalah
eksekusi SDGs itu bisa dilakukan oleh personal ataupun kolektif. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini yang saya maksud dari penjelasan awal tadi. Bagaimana kita sebagai insan intelektual yang sudah punya gagasan, punya konsep, dan punya pandangan dalam konsep teori, bagaimana kita menerjunkan dan merubah teori dan konsep tadi menjadi sebuah karya yang nyata. Nah, ketika kita berbicara pendidikan yang berkualitas, maka sudah seharusnya kawan-kawan di Makosid kita sudah memberikan kontribusi kurikulum, minimal ya, kontribusi kurikulum terhadap pendidikan-pendidikan di sekolah ataupun pendidikan-pendidikan informal lainnya. Nah, bagaimana kita mengelola rumah singgah, lembaga-lembaga pendidikan yang informal sebagai rumah singgah. Rumah singgah ini kita jadikan sebagai salah satu percontohan dengan pendekatan Makosid dengan memberikan bumbu-bumbu kurikulum yang bersifat emosional dan spiritual, keagamaan, dan juga etika, sehingga memunculkan sebuah warna yang baru. Jadi kawan-kawan untuk melaksanakan posisi Makosid, mungkin kita bisa berangkat secara kolektif, bisa juga berangkat secara personal. Ketika kita berangkat secara kolektif, itu kita bekerja sama. Nah, salah satu sehari ini yang sangat menggeliat itu adalah pengembangan rumah tahfiz. Kemudian mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang bersifat boarding school seperti itu. Nah, atau lembaga pesantren. Nah, bagaimana? Ini menjadi sebuah semangat bagi kita yang peduli Makosid, dan kita sampaikan dan kita berikan pendidikan-pendidikan dan penyuluhan kepada lembaga-lembaga tersebut untuk memposisikan Makosid bagian di antara pengembangan peningkatan pendidikan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan yang berkualitas. Jadi berbeda dengan peran pemerintah tadi. Jadi ketika pemerintah mungkin sangat menyampingkan nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai agama, maka ketika kita sebagai komunitas dan sebagai personal yang mengembangkannya, itu mungkin lebih banyak kita memposisikan persentasenya mungkin 60 spiritualitas dan 40 mungkin lebih kepada skill dan pengetahuan, atau berbanding 50-50 pengetahuan dan 50 untuk attitude dan perilaku moral dan akhlak. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Saya pikir seperti itu, Saudara Ibu Loni dan juga Pak Fajri. Intinya adalah kita tidak hanya pada tataran teori lagi, tapi sudah masuk kepada tataran aplikatif. Ya, Masya Allah. Belum dijawab, saya contohkan. Kita di Bukit Tinggi ini, Pak Fajri jaga Bu Loni ini, kita mencoba mengembangkan koperasi syariah. Nah, salah satu yang saya buat itu adalah kita mengembangkan koperasi majelis taklim. Jadi kecamatan Bukit Panjang yang di Bukit Tinggi itu ada 4 kecamatan. Itu 4 kecamatan itu rata-rata mereka terjerat oleh rentenir. Nah, terjerat oleh rentenir. Rentenir yang memberikan pinjaman dengan sistem bunga. Nah, ketika kita mengatakan haramnya bunga dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau riba, maka di sini harus ada solusi. Maka kemarin kita lakukan hearing sekaligus bersama Wali Kota Bukit Tinggi. Nah, dari sini kita mengumpulkan, bahkan sudah berjalan 1 tahun, koperasi kita namanya adalah Koperasi Tijaratan lan Tabur. Koperasi ini, ini perniagaan yang tidak pernah rugi ya, Pak Fajri ya. Nah, kita kumpulkan orang-orang kaya yang peduli dengan agama. Kita kumpulkan orang-orang kaya di Bukit Tinggi yang peduli dengan ekonomi. Kita buka 1 lembar saham 500.000, Pak. Terkumpul sebanyak 85 orang. Ya, kali 500 saham. 500.000 per lembar saham. Boleh ngambil 2, boleh ngambil 3, boleh ngambil 5 maksimal. Nah, alhamdulillah kemarin kita simpan pinjam kita berikan. Kita berikan adalah perdagangan. Ada juga simpan pinjam, tapi yang paling banyak kita perdagangan. Nah, market share kita jelas, ibu-ibu majelis taklim, dan jumlahnya lebih dari 4.000 orang. Dan itulah yang menjadi market share kita. Nah, artinya ketika dia membutuhkan uang sekolah, dia datang ke kita dengan sistem qard, dengan sistem pinjaman. Sebanyak apa dipinjam, sebanyak itu dikembalikan. Pinjam 500.000, kembalinya 500.000. Pinjam 200.000, kembali 200.000. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Kalau ingin makanan, ingin beras, ingin telur, ingin apa lagi, minyak, ada di tempat kita. Jadi ini saya pikir adalah solusi kita buat secara komunitas yang seide dan segagasan dengan kita. Mungkin Pak Fajri ada di Riyadh mungkin milioner atau saudagar-saudagar orang Arab yang mungkin punya ketertarikan, Pak. Ketertarikan dengan kita di sini, di Sumatera Barat atau di Indonesia, yang ingin berinvestasi atau ingin menghibahkan, mewakafkan tanah. Bisa, tidak ada yang tidak bisa.
Kita punya umpamanya kawan-kawan di Makosid, kita cari tanah, kita beli dengan dana wakaf. Dari mana dana wakafnya? Kita ambil dari kita cari kawan-kawan di Arab Saudi yang mungkin bisa menghubungkan dengan orang-orang kaya yang betul-betul ingin berinvestasi untuk akhirat. Kenapa tidak bisa? Nah, nanti kita buka pesantren, kita buka sekolah, kita buka lembaga pendidikan, kita buka lembaga ekonomi. Kenapa tidak? Sekarang mungkin dulu orang berpikir pergi ke bulan itu tidak pernah terpikir. Tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin sekarang sudah biasa. Mungkin Pak Fajri Ramadan, beliau punya sangat banyak link dan jejaring sahabat yang ada di sana. Ini bisa kita jadikan sebagai salah satu langkah bersama. Kita buka yayasan. Kenapa tidak? Kita buka, atau mungkin kalau saya memang belum tahu, ini Makosid Indonesia ini sudah yayasan atau perkumpulan diskusi aja. Nah, mungkin itu perlu ditingkatkan. Kalau hanya perkumpulan diskusi, bagi kita buat yayasan. Ya, kita cari tanah, kita cari tempat-tempat. Kenapa orang lain bisa buat, kenapa tidak? Kita gunakan jejaring yang ada baik di dalam ataupun di luar negeri. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Loni, Pak. Iya. Terus kali ini poin yang mungkin jarang disinggung pembicara-pembicara terkait SDG ya Ustadz Audin, yaitu bahwa kurangnya dimensi spiritual dan praktek nyata yang merakyat terkait dengan ini. Dan mengingat hadis tadi juga, hadis yang hampir-hampir kefakiran membawa kepada kekafiran, ya memang hadisnya perbincangan ulama dan tidak sedikit yang mengatakan itu hadis hasan li ghairihi. Jadi hadisnya lemah tapi banyak. Dan itu Imam Ghazali sendiri memaknainya juga membawa dimensi spiritual, kata beliau. Karena kalau orang itu fakir, kemudian melihat, dan dia soleh, melihat ada orang jahat, kaya, nanti dia bisa jadi berkurang kualitas akidahnya. Karena melihat, kok orang jahat nggak sholat malah kaya, saya soleh malah miskin. Jadi memang tidak bisa dilepaskan ya pembahasan SDG dari dimensi spiritual itu sendiri. Dan Masya Allah ini juga dari sini kita dapat keteladanan. Mungkin sepertinya banyak mahasiswa hadir di sini. Ustadz, karena saya melihat nomor mahasiswa. Iya, saya sebenarnya janji kuliah dengan mereka, lupa saya Betul. ini, Pak. Saya suruh masuk aja sini sambil Ini sebetulnya untuk teman-teman mahasiswa ya. Ini teladan ya, karena beliau selain juga akademisi tapi tidak sekadar di Menara Gading yang tidak turun ke masyarakat, ternyata beliau membangun Baitul Mal wa Tamwil ya yang luar biasa di daerah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tertulis. Namun sekali lagi saya tawarkan sebelum kita baca pertanyaan tertulis, adakah di antara hadirin sekalian yang ingin menyampaikan sesuatu secara lisan? Silakan. Mungkin teman-teman mahasiswa mungkin ada pertanyaan. Ini saya jadi rasa asdos ini, Ustadz, berarti. Oke, sambil menunggu lagi kita baca dulu pertanyaan berikutnya dari Saudara Ahmad. Mungkin Pak Ahmad, mohon maaf. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyampaikan langsung, silakan. Mohon maaf, merahnya mati. Oke, iya. Tidak mengapa. Alhamdulillah banyak insight tadi dari Dr. Awaludin. Pertanyaan saya mungkin sederhana tentang Makosid ini atau mungkin SDGs ini, adakah korelasinya dengan Islamic Social Responsibility ISR yang dicetuskan oleh Hanafi dari Malaysia itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Ustaz. ISR. Baik. Saya kurang menangkap, ada beberapa sinyal tadi terganggu. Tidak salah saya dengan Islamic Social apa tadi, Pak? Responsibility. Responsibility. Islamic Social Responsibility. Pertama, dari Islamic Social Responsibility itu memang saya belum membaca secara tuntas. Tetapi di dalam konsep Islamic Social Responsibility itu adalah lebih mengedepankan beberapa filantropi, saya melihat di dalam tanggung jawab Islam di dalam mengembangkan beberapa negara, membangun masyarakat yang utuh seutuhnya dalam konteks ekonomi dan juga dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kalau kita menghubungkan dengan SDGs,
kalau di dalam konsep Islamic Social Responsibility itu pendekatannya jelas, pendekatan Islam. Dengan pendekatan-pendekatan yang diambil secara filosofisnya adalah dengan pendekatan keislaman. Tetapi SDGs, sekali lagi saya katakan, SDGs yang dikembangkan dan disahkan di 2015 ke bawah itu, kemudian dimasukkan dalam sidang PBB itu filosofisnya itu dalam Islam, tetapi yang harus kita lihat bahwa konsep SDGs itu dibangun oleh orang-orang yang tidak bisa dikatakan bukan Muslim, ya, tidak mengambil dari filosofis Islam, tetapi muatan-muatan substantifnya itu sudah berbicara terkait dengan konsep Islam, dengan konsep maqasid syariah. Nah, kalau disebut sebagai Islamic Social Responsibility itu bisa kita artikan adalah konsep yang dibangun dalam dasar filosofis keislaman, yang diambil dari norma-norma ajaran Islam, yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi SDGs, sekali lagi secara konsep normatif dan filosofis, itu tidak menurut mereka yang mencetuskan konsep SDGs yang diundang oleh seluruh negara-negara dunia, tidak hanya negara-negara Muslim, tetapi ada negara-negara yang kapital, ada negara-negara komunis, negara-negara yang sekuler, negara-negara yang non-Muslim, yang mayoritas. Memang mereka mengukur suatu konsep global yang dibuat itu tidak diambil dari konsep filosofis Islam. Walaupun secara substansinya itu sudah memuat beberapa poin-poin yang ada di dalam Islam yang disebut sebagai poin-poin pendekatan maqasid. Nah, itu yang saya melihatnya. Kita melihat seperti itu. Tetapi dari posisi kemaslahatannya, kita mengukur ya ISR atau yang disebut dengan Islamic Social Responsibility ini merupakan bagian untuk mewujudkan konsep kemaslahatan. Sedangkan dari sisi SDGs itu juga sama, dia mewujudkan konsep kemaslahatan. Maka di situ ada sanitasi, air bersih, kehidupan bawah laut, macam-macam ya, kemitraan, kemudian juga di situ menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan. Nah, itu tujuan akhirnya adalah maslahahnya. Maka dari situ mengukur sebuah manfaat yang harus diambil baik pada sisi ISR-nya ataupun pada sisi SDGs-nya, sehingga terwujud kemaslahatan secara komprehensif. Saya melihatnya seperti itu, walaupun saya belum banyak membaca terkait dengan Islamic Social Responsibility. Dibandingkan saya melihat lebih banyak kepada bacaan penjelasan-penjelasan yang ada pada SDGs. Mungkin seperti itu. Mungkin kawan-kawan yang lain ada dari Pak Mahfud juga, atau mungkin yang bertanya, atau mungkin Bu Loni dan Pak Fajri bisa berbagi di sini, karena ini adalah ruang untuk saling berbagi. Seperti itu kira-kira Pak Fajri. Ya, silakan jika ada yang menambahkan. Saya sendiri jujur saat awal saya have no idea tentang hal tersebut. Ya, bagus ini ada informasi tambahan yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan ya. Oke, mungkin sambil menunggu tanggapan. Oke, Pak Ahmad Mahfudo, mungkin jika ada yang ingin disampaikan sebagai respon balik, silakan. Mohon maaf, sebenarnya saya juga baru membaca dari paper itu saya menemukan jadi ISR itu awal mulanya itu sebelumnya itu CSR, kemudian ISR yang Islamic Social Reporting, kemudian sekarang ada lagi istilah baru Islamic Social Responsibility gitu. Jadi cuma di situ saya belum menemukan apa bedanya CSR sama ISR gitu. Kalau dari sisi dimensi filosofis, saya rasa sama ya, kan memang pendekatan atau framework ininya pasti konseptual frameworknya kan sama ya. Jadi tauhidik dan yang lain sebagainya lah, yang sisinya landasan ekonomi Islam kan sama seperti itu. Cuma kalau dilihat dari implementasi ISR dengan perbankan syariah atau mungkin ekonomi Islam atau IFI ya, Islamic Finance Institutional itu saya belum menemukan, jadi mungkin bisa diminta mohon penjelasan tentang itu gitu. Dan juga mungkin karena memang bacaan saya kurang banyak, jadi saya tadi menanyakan ke Pak Dr. Awaludin tadi. Ya mungkin segitu. Mohon maaf atas kekurangan. Oke, alhamdulillah, terima kasih sudah ya menyemarakan diskusi kita dan menambah daftar bacaan kita.
Terima kasih Saudara Ahmad, dan mungkin saya persilakan untuk peserta yang lain bertanya, tapi sambil menunggu kita baca dulu dari Saudara atau Bapak Ahmad. Izin bertanya, kira-kira mana yang lebih diprioritaskan saat ini? Membaca SDGs sebatas bagaimana kompatibilitasnya dengan makosid syariah, atau makosid syariah yang dianggap lebih powerful dan holistik dibanding SDGs. Jadi membandingkan antara dua ini, atau membaca SDGs secara kritis sebagai sebuah pintu emergensi lain dari sebuah proyek problematis pembangunan yang gagal. Jadi mana yang lebih prioritas antara membandingkan antara makosid dan SDGs dengan membaca SDGs secara kritis sebagai itu tadi yang penanya sebut sebagai pintu emergensi lain dari sebuah proyek problematis pembangunan yang gagal. Oke. Mungkin mohon maaf Ustaz, masih termute. Ya. Baik, makasih Pak Ahmad tadi ya. Sangat menarik dari sisi SDGs, apa yang paling prioritas bagi kita terkait dengan SDGs? Apakah memang kita harus membaca kompatibilitas dengan makosid syariah atau makosid syariah yang dianggap lebih powerful dan holistik dibandingkan dengan SDGs? Nah, baik pada posisi makosid ataupun SDGs, saya melihat ini adalah partner sebenarnya teori ini. Walaupun pada sisi makosid itu sudah banyak ya penjelasan-penjelasan yang mungkin dari klasik sampai hari ini yang modern, kemudian diturunkan oleh sebagian pendapat kepada sistem SDGs. Kalau diambil dari Yasser Auda itu adalah mencoba menghubungkan dan menjembatani ya. Saya melihat menjembatani antara makosid dengan SDGs. Tapi yang jelas bagi kita tidak hanya sekedar membaca. Kalau bagi saya tingkatan awal itu memang harus mengetahui dulu melalui media membaca atau melalui media mendengar. Nah, apa itu SDGs dan apa itu makosid. Kemudian kita juga melihat apakah memang harus menganggap makosid itu akan lebih powerful dan holistik dibandingkan dengan SDGs. Nah, sebenarnya ini yang selama ini yang terjadi dikotomi. Saya memahaminya begitu ya. Maaf kalau saya salah menjelaskan. Saya lebih melihat satu kesatuan keilmuan itu secara utuh. Secara utuh. Dalam konteks tidak ada dikotomi antara dua sisi teori dan turunan-turunan teori atau turunan-turunan keilmuan yang diajarkan oleh para ahli dan para filosof, bahwasanya kajian keilmuan itu baik makosid ataupun SDGs, ketika itu ada kebaikan, maka di situ adalah hukum Allah, kan begitu ya? Di mana ada kebaikan, maka di situ ada hukum Allah. Nah, kan tidak harus kita melihat ini lebih holistik, lebih powerful dibandingkan dengan ini. Ini mengambil dari sini atau bagaimana? Nah, yang jelas, walaupun dari sisi proses memang SDGs mungkin mengambil sebagian apa yang ada di makosid, tetapi kalau kita melihat dari segi sasaran dan bisa diterima oleh khalayak ramai, dan itu lebih netral kalau menurut kerangka kawan-kawan kita yang di sebelah, maksud saya, dalam kita tinggalkan dulu pakaian kita sebagai seorang muslim, bukan berarti kita murtad, tidak ya. Kita duduk kita bersama dengan kawan-kawan yang non-muslim dalam satu meja, ya, otomatis yang lebih humanis bagi mereka itu dan lebih diterima adalah SDGs. Nah, ini kita harus pahami dulu, karena memang mereka lebih banyak seperti itu. Nah, bukan berarti kita mengatakan makosid tidak penting, tidak bagus, atau makosid lebih bagus, makosid lebih powerful, ya lebih holistik dibandingkan dengan SDGs. Tidak juga begitu. Saya melihatnya, mari kita membandingkan. Di mana ada kebaikan, maka di situ ada hukum Tuhan. Di mana ada kebaikan, di situ ada hukum Allah. Baik itu makosid ataupun SDGs, dia satu kesatuan teori dengan kajian-kajian dilakukan secara berjamaah, dengan mengundang beberapa negara-negara yang ada di dunia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang global yang ada di dunia, sehingga ini menjadi sebuah hal yang humanis sekaligus sangat solutif, solusi yang sangat konstruktif bagi masyarakat yang memang di daerah itu mungkin tidak hanya Muslim, ada non-Muslim di sana. Mungkin mereka di sana mayoritas non-Muslim. Tentu pendekatan SDGs lebih tepat bagi mereka daripada pendekatan makosid, walaupun itu muatan SDGs adalah makosid. Nah, ini yang harus kita pahami. Mari saya menghimbau, mungkin saya salah atau bagaimana, saya ingin melihat bahwa
ilmu itu jangan kita khotomi begitu. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Ilmu ini ilmu akhirat, ini ilmu dunia. Nah, kan seperti itu ya. Kalau menurut saya adalah ilmu itu satu kesatuan. Bukankah kita melihat orang-orang dahulu, Ibnu Sina, ahli kedokteran juga ahli agama. Kita melihat dulu Al-Farabi, ilmu ahli agama, ahli juga filsafat. Kita melihat dulu namanya Al-Kindi, ada Al-Jilli, mereka ahli tasawuf. Siapa lagi? Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali awalnya adalah orang filosof, kemudian dia lari kepada tasawuf. Bahkan ada bukunya bernama Tahaffut Al-Falasifah. Kalau tidak salah saya buku itu memang agak lebih subjektif menghujat orang-orang filsafat. Tapi walaupun demikian, artinya apa? Ilmu adalah satu kesatuan yang utuh, yang di mana ada kebaikan, maka di situ ada di situ Hizbuddin. Nah, begitulah kira-kira. Hizbuddin itu adalah memelihara akal. Ilmu, bukankah ilmu itu dari Allah? Bukankah salah satu di antara sifat Allah itu adalah maha mengetahui. Dan Allah memberikan kepada kita pengetahuan. Lalu pengetahuan itu kita keluarkan dalam bentuk teori-teori. Apakah itu maqasid, apakah itu SDGs. Yang jelas SDGs itu adalah teori yang berakar dari Hizbuddin. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada yang harus kita khotomi. Jadi memang harus dibaca dulu. Setelah dibaca, tidak hanya sampai membaca seharusnya. Tetapi bagaimana kita mensinergikan apa yang kita baca itu dalam membangun sebuah kekuatan yang utuh begitu. Saya dengan Pak Fajri, dengan Pak Mahfud, dengan Pak Ahmad, dengan Bu Halimah, dengan kawan-kawan yang lain, Bu Loli, mari kita saling bersinergi, saling berpegangan tangan, saling berpegangan dalam membangun sebuah kekuatan keumatan. Yang dibutuhkan hari ini tidak hanya membaca saja, tapi yang dibutuhkan adalah solusi real yang harus dibutuhkan oleh masyarakat yang mereka hari ini sedang membutuhkan dan menunggu kita. Mungkin seperti itu Pak Fajri. Baik ya, Masya Allah. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad ingin merespon balik, sangat diperkenankan agar bisa membuka pintu diskusi lebih semarak. Baik, ini ada pertanyaan sebetulnya, tapi penanya mendirect message saya nih, Ustaz. Oke, tentang indikator spiritualitas menurut Ustadz ini bagaimana perspektifnya dan contohnya? Kan spiritualitas mungkin barangkali menurut penanya abstrak begitu ya. Mengukurnya kalau SDG kan bisa ada ukuran-ukurannya. Silakan Ustaz. Ya, indikator spiritualitas. Saya begini Pak Fajri dan juga yang bertanya siapa namanya? Ini dia direct mungkin biar rahasia Ustaz. Oh ya begitu. Penanya. Indikator spiritualitas. Kita contohkan ya. Sholat, puasa, ibadah yang kita kerjakan ini dengan pendekatan agama. Agama kita sama-sama insya Allah sesama muslim ya dalam grup ini semua, dalam indikator ukuran dari ibadah itu adalah kepada inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu mengajarkan kita disiplin, puasa mengajarkan kita disiplin, perbuatan yang lain, ibadah yang kita kerjakan itu mengajarkan kita disiplin. Indikator dari spiritualitas itu adalah kepada akhlak. Saya melihatnya, indikator dari sebuah nilai-nilai kecerdasan spiritualitas kita, kecerdasan beragama kita, 6 rukun iman itu buktinya 5 rukun Islam. Ketika kita percaya kepada Allah, maka buktinya adalah 2 kalimat syahadat. Ketika kita percaya kepada Allah, buktinya sholat, buktinya puasa, buktinya haji, buktinya zakat. Yang 5 rukun Islam itu adalah pembuktian. Nah, pembuktian inilah yang akan melahirkan indikator pembuktian namanya akhlak. Dari sisi akhlak itulah yang disebut dengan responsibility, tanggung jawab. Di situ yang disebut dengan kejujuran. Disitulah yang disebut dengan apa lagi? Berhati-hati. Contoh, takwa itu kan dari asal katanya dari wiqaya ya Pak ya. Wiqaya itu artinya kan berhati-hati ya. Nah, berhati-hati. Artinya itu kan ukuran dan standar dari sebuah nilai spiritualitas itu kan berhati-hati. Berhati-hati itu artinya adalah waspada. Apakah yang kita, makanya berpikir untuk melakukan, jangan katakan apa yang terpikir, tapi pikirkan apa yang dikatakan. Itu bagian dari indikator spiritual. Nah, bagian dari indikator spiritual itu adalah bagaimana kita memberikan kebaikan dan merespon kebaikan orang dengan baik. Itu adalah indikator dari spiritual. Jadi indikator spiritual itu menurut saya itu adalah lebih kepada akhlak, lebih kepada attitude. Kalau Bapak Gubernur DKI Jakarta itu menyebut namanya adalah kecerdasan kinerja, kecerdasan akhlak. Apa kemarin saya pernah baca itu?
Kan kita ada orang yang jujur tapi malas kerja. Nah, kan ada dia mencontohkan begitu. Saya pernah baca, mungkin kawan-kawan pernah lihat juga. Ada kecerdasan berbentuk kinerja, ada kecerdasan moral, ada kecerdasan kinerja. Nah ini dia. Dari mana sumber yang dua ini? Dari ibadah. Menurut saya ya, umpamanya ada orang jujur. Kan kita suka orang jujur, iya, tapi dia malas. Kan nggak suka kita. Kita kepengen orang jujur, tapi ulet. Kan begitu. Kita kepengen orang yang sabar, ya. Tetapi dia apa ya? Tidak kreatif. Kan tidak suka juga kita. Kita kepengen orang sabar tapi kreatif. Maka ada namanya indikator-indikator itu dalam bentuk apa namanya ya, ya itu tadi akhlak, kinerja, kemudian spiritualitas itu diukur dari ibadah yang kita kerjakan. Contoh, kan sangat aneh ya Pak Fajri, ada orang yang sholat tapi mencuri ya. Itu aneh menurut saya. Ini menurut saya ini. Kalau menurut yang lain saya nggak tahu. Kalau ada dia sholat, dia puasa, lalu dia mencuri. Dia sholat, dia puasa, lalu dia minuman keras. Dia rajin sholat subuh, dia rajin puasa Senin Kamis, dia rajin qiraatul Quran, lalu dia pemakai narkoba. Menurut saya nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu kalau dia sholat, puasa, Senin Kamis, rajin qiyamul lail, nggak mungkin dia pemakai narkoba itu. Nggak mungkin itu. Maka ukuran itu kepada etik. Jadi indikator spiritual itu saya memahaminya, ini menurut saya, kawan-kawan yang lain boleh berbagi juga, lebih kepada perilaku. Kalau bahasa kitanya adalah akhlak. Mungkin demikian Pak Fajri. Ya, Masya Allah. Demikian mungkin jawaban dari pertanyaan dari pengirim rahasia tersebut. Dan ini ada yang meminta PowerPoint supaya di-share, insya Allah nanti. Kalau Ustadz berkenan, mungkin bisa kita share Ya, bagaimana? saya bagi nanti ke grup, ke WA-nya Pak Fajri. Ya, insya Allah. Oke, baik. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, kita masih punya waktu 8 menit. Pertanyaan langsung, lebih baik. Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya ini Pak Fajri. Boleh balik bertanya, mengetes mungkin. Dosen, ya Enggak, tentu. saya bukan bertanya Itu bagaimana, tentang materi Ustadz? ini. Saya ingin bertanya terkait dengan Maqasid Institute ini. Saya belum kenal ini lembaganya bagaimana, kerja programnya apa, saya belum tahu begitu. Baik, ini mungkin ada Ustadz Zeloni yang lebih berhak menjawab. Silakan beliau menjawab. Kalau beliau masih bersama. Silakan. Ya, tadi saya juga sedang koordinasi baru sama Bu Lisa. Cuma mungkin beliau sedang ada meeting Sebentar. juga Ini barangkali. Halo, Ya, dengan suara saya terdengar, Ustadz? terdengar. sangat Oh, jelas. Iya, Sangat jelas. Iya, terdengar. sedang rame. Oke, baik. Ya, jadi kalau sedikit gambaran, kita yang chapter Indonesia ini sebenarnya bukan bagian terpisah dari Maqasid Institute gitu Pak Wal. Oh, Jadi setiap kegiatan ini sebenarnya atas dasar kegiatan yang ada di Maqasid Institute. Cuma kenapa ada yang chapter Indonesia? Karena ini kita kemarin itu ingin mengakomodir teman-teman entah itu akademisi, praktisi yang tertarik dan ingin mengikuti kegiatan Maqasid Institute yang biasanya agendanya itu selalu malam kalau untuk waktu Indonesia sama Malaysia. Jadi berhubung kita di sini mungkin terkendala untuk kegiatan yang malam, maka kita fasilitasilah agenda Maqasid Institute untuk teman-teman yang ada di Indonesia lewat Maqasid Institute Chapter Indonesia gitu Pak Wal. Oh iya. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas. Dan teman-teman mungkin ada yang belum tahu, Maqasid Institute ini lembaga yang pusatnya di Amerika Serikat, di Virginia, negara bagian sini. Tapi punya banyak peneliti-peneliti di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Dan kalau ingin ikut diskusi berikutnya, nantikan poster lanjutannya. Insya Allah setiap bulan kita ada diskusi. Kalau ada sesi berbahasa Indonesia seperti kali ini, dan ada sesi juga berbahasa Inggris. Dan kalau follow Maqasid Institute dari negara lain pun mereka punya edisi diskusi berbahasa negara masing-masing. Demikian.
Mudah-mudahan dari mahasiswanya Ustadz Awal ada yang bisa melanjutkan ya kajian-kajian yang baru saja disampaikan terkait makosid, SDGs dan seterusnya, mungkin menjadi bahan ide apa skripsi ya atau minimal penelitian. Ya. Oke, baik. Kita ada 5 menit tersisa. Ustadz, mungkin silakan saya berikan 2 menit closing statement tentang apa yang sudah kita pelajari pada diskusi kali ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Fadri. Jelas yang harus kita mantapkan bahwa maqasid syariah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalani kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan, baik pada posisi-posisi ekonomi, keuangan, dan sampai kepada setiap elemen unsur kehidupan kita di dunia ini sebenarnya. Kemudian SDGs merupakan salah satu program yang diakomodir, yang diinisiasi ya oleh beberapa negara-negara di dunia, sehingga ini untuk menjawab problem-problem yang ada secara global dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan. Nah, dua dimensi ini seperti yang dari awal kita sampaikan tadi, dia bukan sebuah hal yang harus dibandingkan, tapi sebuah hal yang harus bersinergi sehingga terwujud sebuah kemaslahatan, baik kemaslahatan ekonomi, kesejahteraan, gender, kemudian juga lingkungan, laut, dan juga sanitasi, energi, dalam hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Kemudian yang harus kita perkuat lagi di sini adalah bagaimana konsep maqasid syariah, kemudian pendekatan hari ini konsep SDGs, lebih kita tingkatkan lagi dalam bentuk teori-teori dan hasil diskusi yang harus kita turunkan dalam bentuk kegiatan real gitu. Saya lebih cenderungnya seperti itu. Ada sebuah produk yang kita hasilkan dari diskusi ini. Harus ada produk. Jangan diskusi ini habis lalu kita kembali dengan aktivitas masing-masing. Tapi harus ada produk. Maka produk itu nanti berbentuk apa terserah. Kalau belum berbentuk usaha atau berbentuk jawaban ke masyarakat, minimal produk kita berbentuk hasil kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita bagikan di masyarakat terkait dengan aspek diskusi kita hari ini. Sangat kita sayangkan diskusi kita 1,5 jam ini hanya melahirkan sebuah ide-ide yang tidak terinventaris dengan baik, tidak teraplikasi dalam baik. Kalaupun belum diaplikasikan, minimal kita inventariskan. Mungkin itu closing statement saya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Dan ini adalah jihad kita di bidang ekonomi, al-jihad wal iqtisadi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama kali saya Ustadz Awal mendengar istilah al-jihad al-iqtisadi dan ini Masya Allah. Dan menolak juga bagaimana beliau menekankan pentingnya setelah ini ada tindak lanjut bahkan dalam bentuk real ya. Mungkin sekali lagi Maqasid Institute di Indonesia ini belum berbentuk yayasan sehingga belum bisa membuat aktivitas real. Ya mungkin bisa melalui badan lain gitu ya. Tapi harapannya setidaknya dari yang hadir di sini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait apa yang sudah kita kaji berbentuk tulisan, status WhatsApp misalnya, postingan di media sosial, atau mungkin video singkat menerangkan apa yang baru didiskusikan dengan mengquote forum diskusi kita kali ini sangat bagus ya. Dan ini ada link untuk salah satu follow up-nya juga Ustadz Awaludin. Bergabung dengan WhatsApp grup Maqasid Indonesia. Nanti di sana kalau ada yang ingin didiskusikan lagi, ada yang ingin dibagikan lagi, dipertanyakan lagi, sangat menarik bisa bergabung di grup tersebut. Ya. Dan ini tidak harus lulus S1 masuk grup tersebut, siapapun di sini masih mahasiswa sarjana juga bisa bergabung dan bisa sama-sama memperkaya kajian-kajian diskusi. Dan kalau dosennya Ustadz Dr. Awaludin sudah begitu dalam membahas hubungan maqasid syariah dan SDGs, tentu barangkali ke depan akan ada salah satu mahasiswa yang hadir Ustadz tertarik menjadikannya judul skripsi jadi pembimbing mungkin ya. Agar bisa semakin menyemarakan apa yang kita dakwahkan, yaitu mengajak masyarakat memahami dan mempraktikkan maqasid syariah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan dan juga dari diskusi kita kali ini. Semoga apa yang sedikit ini 1,5 jam bisa memberikan pencerahan, bisa menjadikan kita tertarik untuk terus membaca, beramal soleh,
dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu baru 2 pekan melewati bulan Ramadan, semestinya la'allakum tattaqunnya masih bisa terus kita jaga dan terus kita evaluasi agar tidak hilang bersamaan dengan rendang dan opor ayam di Lebaran. Terima kasih banyak Ustadz Awaludin atas Sama-sama. kehadiran Ustadz untuk bersama kita diskusi, dan ini bentuk dari kerendahan hati Ustadz juga, Masya Allah, teladan untuk teman-teman para peneliti dan juga para mahasiswa. Ya betul, salam kenal juga, mudah-mudahan jadi sarana diskusi dan silaturahmi. Si bulan Syawal, bulan peningkatan, juga bulan silaturahmi. Akhir kata, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada yang ingin berkenan mengaktifkan kamera, kita tutup dengan sesi pemotretan agar ada dokumentasinya. Ya, yang berkenan mengaktifkan kamera, sangat senang sekali kalau kita bisa tuh bersama. Iya, alhamdulillah. Oke, baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Awan, Ya, sama-sama. Ustadz, Ya. Ibu Lisa.